semuanya, perkenalkan nama saya Fadli Jumhur. Di sini pada kesempatan kali ini saya akan mewawancarai seorang mahasiswa Unpad tentang budaya kerja dan bagaimana ruang lingkup kerja yang bakal dia minati untuk nanti ke depannya. Di sini saya sendiri Fadli Jumhur dan di sini ada Nama saya Muhammad Zaki Pulungan dari Bisnis Logistik 21. Oke, Muhammad Zaki sendiri, untuk pertanyaan pertama nih, mungkin pertanyaan-pertanyaan yang mendasar dulu ya. Kesibukan saat ini selain jadi mahasiswa itu apa aja sih? Selain jadi mahasiswa, aku kesibukannya di organisasi Himalogi atau Himpunan Mahasiswa Bisnis Logistik. Terus udah itu aja sih. Oke, nah setelah lulus dari bisnis logistik, Zaki sendiri ada kayak untuk pengen melakukan apa sih setelah lulus jadi mahasiswa? Setelah lulus dari mahasiswa sih, aku pengennya terjun lah di bidang entrepreneur di bidang logistik terutama. Oke, nah turunnya itu Zaki itu ingin kayak membuka bisnis atau kayak langsung masuk ke dunia kerja? Dari aku pengen nyari pengalaman dulu sih di dunia kerja. Kalau buat rentang waktunya semerasa aku udah pantas atau udah siap gitu turun di dunia bisnis, baru aku turun ke dunia bisnis. Oke, berarti turun ke lapangan pekerjaan dulu ya? Ya. Nah, kalau tentang pekerjaan nih, pekerjaan seperti apa sih yang Zaki inginkan dan perusahaan apa sih yang ingin Zaki masuki setelah lulus dari bisnis logistik ini? Perusahaan aku sih pengennya di Jakarta ya, di Tanjung Priok, itu namanya JICT atau Jakarta International Container Terminal. Itu menurut aku perusahaan bagus karena levelnya udah internasional juga. Terus ininya juga kalau dari aku sih suka dengan ininya maksudnya bidangnya ya, karena kita juga di bidang logistik, sama-sama di logistik, terutama ekspor impor gitu. Oke. Nah, ketika Zaki sendiri sudah keterima di sebuah perusahaan, nah dari perusahaan tersebut Zaki sendiri itu ingin meraup kayak penghasilan yang tinggi atau hanya ingin kayak kan tadi kan Zaki sendiri kan pengen kayak membuka bisnis juga nih ya. Nah, jadi Zaki itu kalau setelah masuk perusahaan itu hanya ingin meraup skillnya atau nargetin ke pendapatan penghasilan yang akan Zaki nanti dapat? Kalau dari aku sih pertama ya pasti salary atau pendapatannya sendiri. Untuk pengalaman itu menurutku nomor 2, karena pengalaman juga penting buat kita bisa lanjut atau explore gitu ke pekerjaan-pekerjaan yang selanjutnya kita inginkan. Oke. Nah, lanjut nih ke pertanyaan selanjutnya seputar tentang dunia kerja juga. Nah, kalau Zaki sendiri, kalau udah keterima di kerja perusahaan yang Zaki tadi sebutkan, itu kalau kamu sendiri lebih memilih WFH atau WFO? Kalau dari aku lebih pilih WFO, karena menurut aku WFO itu jam kerjanya udah diatur gitu. Misal Senin sampai Jumat jam 6 sampai jam 5 sore. Jadi kita lebih teratur, lebih disiplin. Kalau WFA itu kita kadang hari Sabtu Minggu itu masih ada kerjaan itu. Menurut aku Sabtu Minggu itu udah hari libur, nggak boleh ada kerjaan. Kecuali udah masuk hari Senin sampai Jumat baru kita boleh bekerja gitu. Oke. Berarti WFA nih ya. Nah, kalau WFO, WFO sorry. Nah, kalau WFO sendiri kan itu kita kerja di perkantoran gitu, ketemu sama orang-orang sosial, orang-orang sekitar, dan kita juga harus bagus gitu sosialnya kan. Nah, kalau kayak Zaki kerja langsung nih di perkantoran kayak ya perkantoran pada umumnya biasa gitu. Nah, Zaki sendiri kayak punya itunya nggak sih kayak keinginan tentang ruang lingkup kerjanya kayak gimana, fasilitasnya kayak gimana, ada nggak sih? Kalau dari aku fasilitas sendiri yang pertama selain salary itu nomor 1 ya. Selain itu aku pengennya sih asuransi sih. Kalau asuransi itu menurutku penting karena
kita nggak tahu di lapangan pekerjaan kita ntar ada musibah apa atau ada kejadian apa. Terus yang ketiga hiburan sih. Kalau misal ada mungkin di kantor ada PS atau ada biliar gitu. Jadi kita bisa habis kerja bisa refreshing, bisa fresh lagi lah pikirannya. Oke, berarti ruang lingkup yang optimal dari Zaki sendiri itu adalah di dunia kantor tuh bisa kayak meringankan sebuah kayak kesibukan Zaki itu jadi kayak bisa kalau kerja di kantor tuh bisa enjoy gitu ya. Betul. Oke. Nah, lalu setelah kayak lulus di dunia bisnis, setelah kayak Zaki udah cukup nih kerja di perkantoran, Zaki kan tadi pengen juga kan membangun bisnis. Nah, kalau dari Zaki sendiri itu ingin membangun bisnisnya itu di umur berapa sih? Kalau dibilang umur, menurut aku umur itu bukan patokan. Kapan aja kamu siap, kapan aja kamu ready untuk masuk ke dunia bisnis itu saatnya menurutku. Oke. Nah, kalau Zaki sendiri setelah kayak membuat perusahaan ya untuk orang-orang sekitar membuka lapangan pekerjaan, nah Zaki sendiri dari perusahaan yang Zaki nanti buat itu kayak budaya kerjanya yang akan Zaki buat itu seperti apa sih? Budaya kerja yang aku pengen ya kalau aku buka usaha. Kalau aku punya usaha, pertama disiplin gitu. Tepat waktu, bertanggung jawab juga. Kalau disiplin, soalnya menurut aku disiplin itu penting karena itu berpengaruh terhadap performa karyawan. Kalau misal datang jam 7 tapi karyawan datang jam 8, itu menurutku udah budaya kerja yang kurang bagus ya, karena selain kita membuang waktu juga kita menunda-nunda pekerjaan gitu. Jadi pekerjaannya jadi lama selesainya. Oke, berarti memang Zaki itu lebih menargetkan kepada kedisiplinan kepada karyawannya ya, sehingga perusahaan yang Zaki nanti buat itu bisa maju sesuai apa yang Zaki inginkan. Nah, kalau dari bisnis yang Zaki ingin bangun sendiri kan tadi ekspor impornya. Nah, seperti yang kita ketahui ekspor impor itu kan kayak mencangkupnya itu besar sekali kan. Iya. Nah, kalau dari modalnya sendiri itu Zaki kayak ngumpulin dari uang tabungan Zaki sendiri atau kayak bakal kerjasama sama orang-orang atau teman-teman yang di sekitar Zaki? Kalau dari modal usaha menurutku aku pengennya sih sendiri ya, soalnya kalau kita berpartner sama orang itu selain riskan, menurutku kalau ada sejelek-jeleknya lah ada kerugian juga, pasti kita bakal bagi rugi juga. Kayak ini aja sih, kurang enak aja kalau bagi-bagi kerugian gitu. Jadi kalau sendiri kita bisa kontrol sendiri, kita maunya apa, kita punya jalan sendiri, punya tujuan sendiri. Orang lain nggak ada hak gitu buat intervensi kita. Oke. Nah, pertanyaan selanjutnya nih seputar tentang perusahaan yang nanti akan Zaki kembangkan. Itu tuh nanti Zaki sendiri untuk kayak mengatur SDM supaya sesuai apa yang Zaki inginkan, itu tuh ada kayak pelatihannya atau kayak Zaki sendiri kayak memberikan mentor supaya si karyawan itu tuh sesuai arahan Zaki. Dari Zaki sendiri bakal gimana tuh untuk kayak mengembangkan SDM di perusahaan Zaki sendiri nanti? Kalau buat pelatihan sendiri sih aku pengennya pelatihan yang bersertifikat. Nah, bersertifikat karena itu buat keberlanjutan karyawannya juga bagus. Jadi misal dia mau keluar dari tempat aku gitu, jadi dia punya bekal sertifikat yang nyata atau bukti fisik ada, jadi dia lebih mudah gitu kalau mau mencari pekerjaan yang lebih baik. Oke, berarti kalau dari Zaki sendiri itu kayak melakukan pelatihan yang memang benar-benar sesuai dengan kemampuan dari SDM itu sendiri ya, berarti lebih fokus kepada individu masing-masing gitu ya berarti. Oke. Pertanyaan selanjutnya nih ya, kalau kayak tadi kan Zaki lebih memilih kayak membuka perusahaan sendiri gitu kan, membangunnya sendiri. Nah, kalau kayak Zaki misalkan setelah membangun sebuah perusahaan nih, tiba-tiba perusahaan tersebut tidak jalan sesuai apa yang Zaki inginkan. Nah, dari Zaki sendiri itu bakal tetap melanjutkan perusahaan yang Zaki bangun, atau kayak udah deh aku kembali aja ke dunia perkantoran. Nah, kalau dari Zaki sendiri gimana tuh? Kalau
alasannya dulu kenapa tiba-tiba misalnya usaha aku itu misalnya ada Nah, apa. misalkan kayak dari finansial Zaki sendiri nih, kan Oh, ekspor impor tuh ah, kayak kita harus memperhatiin dari modal. barangnya, Ah, modalnya, kayak transportasinya gitu. Dan dari finansial Zaki sendiri tiba-tiba misalkan terjadi kayak musibah atau yang membuat Zaki itu kayak keuangannya itu turun drastis gitu. Nah, dari Zaki sendiri tuh bakal gimana tuh? kalau dari aku sih kalau tiba-tiba ada masalah seperti itu, aku coba dari nol lagi ya. Misal kita udah perusahaan gede atau udah perusahaan yang punya nama gitu. Menurutku kalau ada masalah seperti itu, kita bisa mulai dari nol lagi, dari modal yang kecil gitu, Oh, lama-lama oke, oke, menjadi oke. itu. Karena menurutku pengalaman itu karena kita sudah pernah jatuh, itu jadi buat kita bangkit lebih cepat lagi gitu. Oke, berarti oke, oke, oke. Oke, kalau gitu berarti Zaki itu lebih memilih kayak mempertahankan sebuah perusahaan yang telah Zaki kembangkan daripada Zaki itu kayak membuang sesuatu apa yang udah Zaki bangun dari nol gitu ya. Iya, iya. Oke, mungkin kalau dari aku cukup segini aja sih wawancaranya. Sekian, terima kasih. Mohon maaf kalau kayak mengganggu waktunya. Sekian dari saya, dari tugas budaya kerja mewawancarai. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.